Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sepina Menisabudi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mistisme dalam psikologi agama. Baiklah, dimulai dari definisi mistisme dalam psikologi agama. Mistisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu meien. Meien memiliki arti menutup mata. Meien berarti menutup mata. Kata mistik ini lazimnya digunakan untuk hal yang berbau misteri. Secara perspektif, mistik ini merupakan kesadaran akan kenyataan tunggal. Kenyataan tunggal ini disebut dengan kearifan, cahaya, atau dingin. Secara terminologi, mistisme ini merupakan orientasi dari kaum barat. Orientasi kaum barat yang dapat disamakan definisinya dengan tasawuf dalam Islam. Adapun tujuan dari mistisme ini ialah memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan secara sadar, sehingga disadari benar bahwa seseorang itu berada di hadirat Tuhan. Menurut Harun Nasution, intisari dari mistisme dan mistisme ini ialah kesadaran akan hubungan antara roh manusia dengan Tuhan yang dapat dicapai melalui pengasihan diri dan pemahaman yang lebih mendalam. Mistisme terdapat di dalam semua agama, termasuk agama teistik seperti agama Islam dan agama non-teistik seperti agama Buddha, Shinto, dan lain sebagainya. Nah, dalam psikologi agama, mistisme ini tidak dipandang berdasarkan latar belakang, melainkan berdasarkan dampaknya terhadap perilaku keagamaan orang yang menganut mistisme ini. Nah, Jalaluddin pernah menyatakan bahwa hal yang menarik psikologi untuk mempelajari mistisme ini ialah adanya kenyataan bahwa pengalaman-pengalaman atau perubahan-perubahan kesadaran yang mencapai puncaknya dalam kondisi yang digambarkan sebagai kemunggalan. Nah, kondisi ini digambarkan oleh mereka yang mengalami pengalaman langsung menyatu dengan Tuhan. Pandangan psikologi agama terhadap mistisme ini tidak dapat dipandang sebagai pelarian atau pengunduran diri. Pada psikologi agama terhadap mistisme, menurut
Mistisme bukan sekedar gejala psikologis, melainkan juga mengandung dimensi keagamaan yang sulit untuk dibuktikan dengan pendekatan empiris. Terdapat beberapa hal yang termasuk mistisme. Terdapat 4 hal yang termasuk dalam mistisme. Yang pertama itu ilmu gaib. Yang kedua magic. Yang ketiga kebatinan. Dan yang keempat tasawuf. Ilmu gaib didefinisikan sebagai cara dan tujuan dalam memanfaatkan kekuatan yang ada di alam gaib. Nah, berdasarkan fungsinya, ilmu gaib ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu black magic atau ilmu hitam. Yang kedua red magic. Yang ketiga yellow magic. Dan yang terakhir itu white magic. Black magic ini biasanya digunakan untuk tujuan yang jahat. Sedangkan red magic biasanya untuk red magic ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan atau kehendak orang lain. Nah, sedangkan yellow magic berkaitan dengan praktik okkultisme. Yang terakhir white magic. White magic ini biasanya digunakan untuk tujuan yang baik. Yang kedua kita bahas tentang magic. Magic ini adalah suatu tindakan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kekuatan gaib dapat mempengaruhi dunia baik secara non-kultus ataupun non-teknis. Untuk memahami hubungan antara unsur-unsur kebatinan, berikut ini adalah kaitan antara magic dan beberapa masalah yang saling terkait. Yang pertama itu magic dan tahayul. Magic dan tahayul ini ada kepercayaan bahwa membunuh seseorang kita bisa menggunakan bagian tubuhnya sebagai media, seperti kuku, rambut, dan lain sebagainya. Tindakan membunuh melalui pembakaran rambut atau kuku disebut magic, dan sedangkan penggunaan rambut atau kuku sebagai alat pembunuh itu disebut sebagai tahayul. Nah, yang kedua itu magic dan kultus. Magic dan kultus ini sebenarnya contohnya sama magic dan tahayul, yaitu sama-sama membunuh orang melalui media tubuhnya, seperti yang saya jelaskan tadi, potongan kuku sama rambut. Nah, yang terakhir itu maaf, ada kekeliruan. Ini namanya magic dan gaib. Nah, jadi magic dan gaib ini sama. Contohnya seperti magic dan tahayul, yaitu menggunakan bagian tubuh seseorang untuk membunuhnya. Nah, yang ketiga itu magic dan kultus.
menyatakan kehendak kepada kekuatan supranatural Tuhan. Sementara itu, khusus ini lebih mengarah pada tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kekuatan supranatural atau kita bahas yang ketiga, yaitu tentang kebatinan. Kebatinan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu batin, yang memiliki arti bagian dalam atau rohani. Anonim dari kata batin ini yaitu zahir, yaitu bagian luar, yang dimana artinya itu jasmani. Kebatinan ini dapat didefinisikan sebagai suatu paham atau aliran yang menekankan pentingnya kehidupan, mementingkan kehidupan kejiwaan untuk menemukan jalan yang menempatkan manusia pada posisi yang seharusnya di tengah masyarakat, serta mencari hubungan yang erat dengan Tuhan. Menurut Giorgio Di Bruno, berdasarkan penelitiannya di Indonesia, aliran kebatinan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang berusaha menggunakan kekuatan goib. Terdapat beberapa manusia ya ini yang memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan menggunakan kekuatan goib. Yang kedua itu golongan orang yang berusaha menyatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama hidup. Bulan. Jadi salju tadi. Iya. Golongan menyatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama hidup agar manusia dapat merasakan dan mengetahui kehidupan di alam baka sebelum mengalami kematian. Yang ketiga itu golongan yang berniat mengenal Tuhan selama hidup dan menggali rahasia ketuhanan sebagai alat dan tempat kembalinya manusia.
dunia, serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling menghargai, mencintai dan menghindari perintah-perintah Tuhan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu tasawuf. Menurut Harun Nasution, dalam setiap agama terdapat praktik tasawuf yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui penyucian jiwa. Nah, Tuhan sebagai zat yang maha suci hanya dapat didekati oleh manusia yang suci pula. Kesucian yang dimaksud bersifat rohaniah. Sehingga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang perlu membersihkan jiwa terlebih dahulu. Bagi seorang sufi, mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidaklah mudah dan memerlukan perjalanan yang panjang yang disebut makomat atau stasiun dan tingkatan. Makomat ini biasanya merujuk pada disiplin kerohanian yang dijalani seorang sufi yang terdiri dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui cara tertentu. Selain itu, pengalaman batin para sufi juga mencakup perasaan berada di kehadiran Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan. Sebuah pengalaman yang mereka merasa kehilangan diri dan berada di alam yang berbeda. Dan untuk keadaan ini, komunikasi dengan lingkungan sekitar seolah-olah terhenti karena mereka khawatir akan terpengaruh oleh dosa atau gangguan dari luar. Baiklah, saya rasa cuma sampai di sini penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada saudari Siti Rahma. Bagaimana mistisme berhubungan dengan konsep kesadaran dan realitas dalam psikologi agama? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Dalam psikologi agama, mistisme ini sering dikaitkan dengan konsep kesadaran dan reality atau realitas dengan hal-hal supranatural, mistis, dan atau tersembunyi yang berbeda di logika dunia. Intinya, mistisme ini di luar nalar. Dalam banyak tradisi agama, mistisme dianggap sebagai cara untuk mengalami kehadiran Tuhan atau realistis ilahi. Ini dapat melibatkan pengalaman atau wawasan yang mendalam tentang realitas spiritual yang sering dianggap sebagai pengalaman transpersonal atau ekstatis. Kepada saudari Siti Rahma, apakah sudah jelas? Baik, pada teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Okta. Kedua ingin bertanya, bagaimana pengalaman mistik dapat mempengaruhi perilaku dan keyakinan seseorang? Bagaimana? Bagaimana pengalaman mistik dapat mempengaruhi perilaku dan keyakinan seseorang? Baiklah. Pengalaman mistik ini dapat memiliki dampak yang signifikan. Memiliki dampak yang signifikan pada perilaku atau keyakinan seseorang. Pengalaman ini sering dianggap sebagai pemahaman spiritual yang mendalam yang dapat mengubah cara seseorang berperilaku. Misalnya seseorang yang mengalami pengalaman mistik yang kuat menjadi lebih spiritual dan religius, dan mungkin mengadopsi praktik atau kebiasaan baru yang sejalan dengan kebiasaan yang baru. Ini dapat melibatkan mengunjungi tempat ibadah secara teratur dan terlibat dalam praktik-praktik spiritual lainnya seperti meditasi dan doa. Nah, pengalaman mistik ini juga dapat mempengaruhi perilaku seorang dengan mengubah cara mereka melihat dunia dan hubungan mereka dengan orang lain. Bagaimana saudara Okta? Apakah sudah bisa dimengerti? Baiklah, kalau teman-teman yang ingin menambahkan, jika ada tambahan silakan. Kepada saudara Sida. Baiklah, kepada penanya selanjutnya. Baiklah, saudara Raditya. Raditya. Perkenalkan, nama saya Raditya Saputra. Isi bertanya, yaitu apa saja tantangan dalam mempelajari mistisisme dari sudut pandang psikologi agama? Terima kasih atas pertanyaannya. Mempelajari mistisme tentu saja terdapat tantangan di dalamnya. Tidak mudah dipelajari maksudnya. Nah, mistisme ini terdapat 3 tantangan utama. Yang pertama itu subjektivitas pengalaman mistik. Pengalaman mistik ini bersifat sangat pribadi dan subjektif, jadi sulit untuk orang lain untuk mengakses atau susah diakses oleh orang lain. Hal ini membuatnya sulit untuk diamati, diukur dan dibandingkan secara objektif. Biasanya orang yang menjelaskan atau mendeskripsikan pengalaman mistik ini bahasanya simbolis. Nah, yang kedua itu variasi budaya dan tradisi. Mistisme memiliki bentuk dan ekspresi berbeda-beda dalam berbagai tradisi agama dan budaya. Hal ini menyulitkan untuk mengembangkan definisi atau teori universal. Nah, yang ketiga itu kesulitan metodologis. Psikologi agama sering bergantung pada metode seperti wawancara, kuesioner, atau studi kasus yang memiliki keterbatasan dalam menggali pengalaman mistik. Pengalaman mistik ini sering terjadi dalam keadaan kesadaran yang berubah atau altered states of consequences yang disebut direproduksi atau dipelajari di laboratorium. Apakah sudah bisa dimengerti? Sangat mengerti, Bu. Dengan jawabannya sangat panjang. Coba ulangi Kepada lagi. teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Silakan jika ada. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilakan kepada saudari Dwi. Kenalkan nama saya Dwi Abrahina. Izin bertanya. Tadi kan Anda disebutkan tentang okultisme. Apa yang dimaksud dengan okultisme? Baiklah, saya jelaskan sedikit ya. Okultisme itu ialah sebuah istilah yang merujuk pada studi atau praktik-praktik terkait hal-hal supranatural, mistis atau tersembunyi berada di luar penjelasan ilmiah. Nah, istilah okultus ini berasal dari bahasa
yang berarti tersembunyi atau rahasia. Dalam okultisme ini biasanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan yang diyakini hanya bisa diakses oleh individu. Apakah bisa dimengerti? Kepada teman-teman, apakah ada yang menyangka? Iya. Baik, maaf kalau dari Maulidia, saya kurang tahu kalau contohnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu contohnya? Ya, silakan saudari Oka. Saya mendapatkan contoh okultisme yang pertama itu spiritisme, yaitu berhubungan dengan komunikasi dengan roh orang mati, biasanya melalui media seperti papan ouija atau memanggil roh. Yang kedua, sihir, melibatkan penggunaan kekuatan gaib untuk mempengaruhi orang, benda atau peristiwa. Sihir dapat dibagi menjadi sihir putih, digunakan untuk kebaikan, dan sihir hitam digunakan untuk kejahatan. Yang ketiga itu astrologi, menganalisis pengaruh benda langit terhadap kehidupan manusia. Astrologi menggunakan posisi planet dan bintang untuk memprediksi kepribadian masa depan dan peristiwa penting. Seterusnya ramalan, meliputi berbagai metode untuk memprediksi masa depan seperti membaca kartu tarot, membaca garis tangan, atau membaca tanda-tanda alam. Sudah. Baiklah, terima kasih atas tambahan. Saya menambahkan. Oh ya, dipersilakan kepada saudari Zida. Yang tentang pertanyaan itu tadi yang saya menambahkan tentang okultisme. Menurut saya okultisme itu yaitu studi dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal goib atau supranatural yang menyangkut topik seperti contoh satu yaitu magi. Magi itu penggunaan ritual mantra yang berhubungan dengan hal-hal goib. Nah, itu yang menurut saya berkaitan dengan okultisme. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa ramalan. Ya. Ramalan tersebut itu apa? Ramal. Apakah termasuk untuk mendekati perbuatan syirik? Ya, kita mengetahui misalnya. Kalau sepengetahuan saya ya, bisa jadi syirik. Itu saja, bisa jadi syirik. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan dari tambahan Maulidia tadi tentang ramalan? Baiklah, jika tidak ada, saya lanjutkan poin nanya terakhir ya. Baiklah, kepada yang ingin bertanya, saudara Azra. Baiklah, izin bertanya, apa saja karakteristik utama dari pengalaman mistis menurut psikologi agama? Bisa diulangi pertanyaannya? Apa saja karakteristik utama dan pengalaman mistis menurut psikologi agama? Baiklah. Apa saja karakteristik utama dari pengalaman mistik menurut psikologi agama? Nah, dalam psikologi agama, pengalaman mistik ini spiritual dapat disimpulkan sebagai spiritual yang mendalam, yang melibatkan perasaan hubungan yang kuat dengan realitas yang lebih tinggi atau ilahi. Nah, beberapa karakteristik umum yang jadi pengalaman mistik. Yang pertama itu transpersonal.
Transdental itu yaitu pengalaman mistik yang sering dianggap sebagai pemahaman, dianggap sebagai pengalaman transdental yang berarti memiliki perasaan koneksi dan realitas yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu ada sakral. Sakral ini ialah pengalaman mistis yang sering dianggap sebagai pengalaman sakral yang memiliki perasaan kehadiran atau keberadaan yang ilahi atau suci. Nah, secara keseluruhan, pengalaman mistis adalah pengalaman spiritual yang mendalam yang melibatkan perasaan hubungan yang kuat dalam relasi yang tinggi atau ilahi. Pengalaman ini dianggap sebagai pengalaman transpersonal, transformasional, transcendental, dan sakral. Baiklah, kepada saudara Juna, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan untuk materi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.